Kira-kira kalau dari Mas Lee sendiri, kita bisa nggak membawa pemikiran Akyol tadi ini ke masyarakat Indonesia yang sifatnya mungkin masih konservatif, masih membawa tradisi tadi itu gitu. Iya. Gimana? Saya kira dari ini dulu, akademisinya dulu. Dari Kayak atas, kayak Akyol ke Malaysia ini kan bukan ceramah di kampung. Ceramah dari kampus ke kampus. Iya. Atau lembaga-lembaga riset lah. Iya. Itu di Uber gitu kan. Lah kalau di ceramah di kampung sudah dibalang sandang. Kalau di kampung jangan dulu gitu kan. Apalagi ceramah kayak saya gini kan. Iya. Sudah nggak punya nasab, Habib, ngomong kayak gini sudah ya, dibalang batu gitu. Ya kan? Ya ini harus dikaji oleh akademisi kita dulu ya kan. Kan sarjana PAI itu kan banyak itu kan, sarjana PAI itu kan. Searat-arat gitu kan. Iya. Coba baca ini biar pendidikan agamanya, agama Islamnya tidak hanya rukun Islam ada 5. Dan itulah saya kira akademisinya kalau terbuka dan kemudian menjadi gagasan yang bisa diterima oleh masyarakat, saya kira ya meskipun ya butuh jangka yang gak jauh, jangka panjang. Iya, berarti harus modelnya Ya, dulu ya. optimisme itu tetap penting ya. Nanti kalau nggak optimis dikira netizen kita ini Indonesia gelap gitu ya. Ya optimis aja lah. Ya terlepas Indonesia gelap, ya memang gelap. Lah agama bagaimana menjawabnya? Nah itu mana tokoh agamanya? Ya kira kebetulan saya nggak tokoh agama, jadi saya bebas mengkritik gitu. Bebas mengkritik sebagai masyarakat sipil. Iya gitu. Jadi kita tadi tantangan-tantangan kita kan semakin berat hari-hari ini. Korupsi gitu kan. Yeah. Saya tuh ingat ada itu clipping itu. Zamannya Kiai Haji Master Zainal atau siapa ya? Ya orang-orang lepas dan dulu itu. Berfatwa bahasanya korupsi itu haram. Okay. Koruptor tidak boleh masuk lagi ke panggung politik. Gitu itu ada fatwanya NU. Ada buku judulnya Ijtihad NU melawan korupsi, bukunya hijau ya, punya itu. Dulu itu ada seminarnya Kang Jack gitu, Yai Marzuki Wahid di UIN, itu saya ikut dapat bukunya. Keren itu gagasannya ini. NU melawan korupsi. Tapi hari ini korupsi ya bukan gitu. NU atau Muhammadiyah. Lah kayak gitu. Di era Yai Master Zainal siapa ya, Mas? Ada fatwanya. Iya, mungkin kita harus belajar dari berbagai macam ormas ya Mas. Jadi berani. Kita nggak boleh mencari nafkah di dalam ormas, tapi menghidupi ormas. Iya, itu dalilnya pendiri Muhammadiyah sama NU seperti itu. Tapi faktanya kan enggak. Ngapunten ya ketua NU atau Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Korupsi seperti ini. Tapi mana ini orang-orang tokoh agama atau organisasi keagamaan yang bersuara lantang ngomongkan iya, benar, Mas. anti korupsi. Ini lebih ngeri kan daripada zamannya siapa itu misalnya. Orde Baru gitu ya, Mas. Ya, saya belum punya ini ya komparasinya dengan Orde Baru. Bisa jadi ya 11-12. Ya taruhlah zamannya Jokowi awal-awal atau SBY gitu kan. Kan lebih ngeri gitu kan. Apalagi kan ya kita lah tahu sendiri kan, elitnya kan semakin bersatu ya, kompak ya kan. Ya apakah kekompakan ini bagian dari ukhuwah watoniyah? Lah ya mungkin jadi elit ini menerapkan nggak guyonannya kan gitu. Oh ya kan, kan kita punya presiden 3 ya. Siapa ya Mas ini? Ya kemarin kumpul itu Jokowi, SBY, Prabowo ya. Yang apa? 3 matahari. Ya nggak tahu Megawati nggak diajak. Ya kayak gitu-gitu itu kan. Ya gitu. Ya kebetulan saya bukan tokoh agama, bukan siapapun. Karena sebenarnya kayak pemikiran yang kita terima ing pandung, nggak mau bekerja atau menerima takdir itu menurut saya cukup membahayakan ya Mas. Iya kalau diterima mentah-mentah. Karena kalau tidak bekerja kita akan mengharapkan pemberian dari orang lain gitu kan Mas. Jadi otomatis kita mengharapkan bagaimana kita bisa diagungkan sama orang lain gitu ya. Kita kembali ke situ ya, terlepas nerima ing pandung Gusti Allah sugih sebagai Nabi Muhammad. Yatim piatu ya kecil. Iya. Setelah itu apa? Ikut kakeknya apa? Beternak, berdagang, pekerja keras Nabi Muhammad. Kalau terima pandung. Terus itu siapa itu? Ada itu Sufi Jafat Namah.
Itu juga menjelaskan sufisme awal itu, sufi itu pekerja loh. Yang menjahit, semua pekerja. Pekerja keras. Sufi sih pekerja. Nggak terima mandung. Nggak terima mandung. Nah, jadi salah kaprah itu ya perlu kita akhiri, kita hentikan biar nggak berlarut-larut. Nerima yang pandung ternyata ngerepoti koncoe. Ya apa? Wis aku nerima yang pandung Gusti Allah sugih tapi ya aku gak duwe duit mangan ya bayar ya yo duit utang sik gak nyaur. Yang repot iki. Apalagi kalau sudah menikah punya anak Nah. gitu kan, Mas. Jadi perlulah gitu. Ya. Saya kira itu sih. Jadi ya tetap saya tetap menerima yang pandum, sabar dan sebagainya itu sebagai ya nilai-nilai kita. Ya karena tadi itu kata Maturidi itu ya kita usaha semaksimal kita, baru kita diminta. Ya itu. Karena untuk mencari atau istilahnya meraih akhirat kita butuh dunia dulu. Nah, menuju ke sana. Iya. Gitu ya, Mas, ya. Oke. Saya kira itu. Nah ini bukunya ini sangat nendang dan sangat ilmiah. Jadi kalau kalian kemudian membantah yang kita omongkan yang tadi enggak berdasar referensi, sebenarnya jawabannya di sini. Ya, jawabannya di sini. Itu sih, Pak. Oke. Kemudian ini Mas mungkin kalau secara fikih ya, jadi kan mungkin ada beberapa ajaran itu yang memasukkan terkait saintifik di agama gitu ya. Nah, menurut Mas Luis kira-kira kita bisa nggak sih Mas mencampurkan antara proses sains tadi dengan proses dalil atau fikih yang tadi, ilmu agamanya tadi, gitu? Ya, ya sebenarnya bisa, tapi agama itu ya di fikihnya itu, kan ada usul fikih itu. Misalnya saya pernah diajak teman saya itu ngobrol, misalnya air yang sudah sah itu dibuat wudhu itu kan 2 kola ya. Iya. Ya 2 kola. Kalau sudah kecemplungan sabun kan berubah warnanya itu apakah sah buat wudhu? Nah gitu kan seperti apa? Zatnya apakah berubah? Gitu kan? Tapi di pondok-pondok itu kan kecemplungan sabun kayak wudhu. Nggak tahu bersih apa enggaknya gitu. Itu kan bisa menjawab seperti itu. Tapi sebenarnya yang saya tahu di NU itu sudah banyak basul masail terkait itu. Misalnya arsitek yang ramah lingkungan itu seperti apa arsiteknya. Sebenarnya sudah banyak, cuma mungkin kurang sosialisasinya. Banyak misalnya ada fikih BA, fikih ya apalah, fikih ekologi, fikih apa, ya kan? Tapi itu kan kurang bisa diterima oleh banyak orang. Hanya kalangan kecil gitu aja, hanya diskursus gitu. Saya kira saintifik itu ya menjadi jawaban alternatif kita hari ini. Jangan ke agama dulu gitu kan. Ya kita teliti misalnya kalau dan katanya kan kalau air berubah warnanya, berubah baunya itu kan sudah tidak bisa dianu. Lah apakah saintifik seperti itu? Ya enggak. Saintifik kan rempong kan. Coba diteliti ya kan pakai asam basa. Ya kayak gitu-gitu tuh. Nah, baru kemudian kan bisa menjadi fatwa lah atau menjadi hukum Islam. Bahasanya air yang bercampur 2 kola bercampur sabun ya kan dengan penampakan tekstur atau seperti ini itu tidak sah kayak gitu atau apa. Oke, kemudian kita ke tauhidnya nih Mas. Tadi kan fikih, nah sekarang tauhidnya. Nah, kalau secara tauhid nih implementasinya berat ya. Iya. Nah, secara implementasinya di tauhid ya, level tauhid. Nah, kira-kira pemikiran akil ini bagaimana bisa kita terapkan di era modern sekarang gitu Mas? Bener. Ya. Iku ya. Jadi sebenarnya ini secara tauhid misalnya ya. Sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak dulu itu pemikir-pemikir seperti ini. Taruhlah Gus Dur dengan Islam kosmopolitan. Taruhlah Nurholis Majid, Islam doktrin dan peradaban. Terus taruhlah ada itu yang digadang-gadang sebagai tokoh Syiah, Jalaluddin Rahmat, nulis itu esai-esai pendek keislaman itu. Judulnya Islam
alternatif dan Islam aktual. Nah, karena itu tadi, belum lagi ada Dawam Raharjo, belum lagi sastrawan-sastrawan dulu yang profetik itu, yang tadi dibahas, ada Kunto, Danarto, banyaklah yang sekiranya. Jadi semangat sebenarnya tadi kembali ke universalisme, itu Gus Dur sudah melakukan. Gus Dur berpegang teguh bahasanya Islam itu agama universal, tidak diperuntukkan hanya orang Islam, tapi untuk semua orang. Jadi kebermanfaatan misalnya, ternyata universalisme Islam itu sudah dipakai sama orang Yahudi gitu kan. Pakai HP ini yang pakai orang Islam, bermanfaat kan? Yang menciptakan orang Yahudi. Misalnya kan, atau orang Kristen. Harusnya seperti itu. Nah, kebermanfaatan Islam itu tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, atau dipraktekkan oleh orang Islam. Universal. Universalisme Islam itu tadi. Kembali ke tauhid. Karena apa? Kayak Gus Dur tadi itu, ya karena belajarnya dari pemikir Islam yang pembaru tadi. Taruhlah misalnya ada, nah ini Hanafi, ada dari akidah ke revolusi, ya kan? Wah, kok iso akidah berevolusi? Bukannya akidah itu la ilaha illallah. Nah, ya kan? Enggak, akidah itu sarana untuk kita melakukan revolusi. Yang kata Jokowi kemarin revolusi mental itu bisa pakai akidah. Revolusi moral dan sebagainya itu sangat bisa. Ya kan? Cuma kalau prakteknya metodenya dengan dogma, lah itu yang keliru. Ya kan? Ya. Itu jadi banyak, taruhlah misalnya pemikir-pemikir Timur Tengah yang kemudian diadopsi sama Gus Dur dan diperkenalkan awal-awal abad 20 itu. 1900 ya sebelum reformasi lah. Ada Azhar Ali Engineer, ya kan? Teologi pembebasan. Meskipun itu sebenarnya kan menyadur dari Guterres itu, teologi pembebasannya orang-orang Katolik. Ya kan? Karena Katolik kan ada tapi mohon maaf ya, saya tidak menguasai teologi Katolik. Kayak ada penghapusan dosa, kayak ada apa itu, pokoknya sangat sangat tunduk, patuh, buta terhadap pimpinan imamnya gitu. Nah, kemudian muncul teologi pembebasan. Itu kemudian mungkin menjadi diadopsi lah ya sama Azhar Ali Engineer. Kemudian belum lagi ada banyak sekali Jabiri, kemudian tadi Hasan Hanafi, banyak lah saya kira pemikir-pemikir itu yang kemudian membuka bahasanya Islam itu bahasanya Jalaluddin Rahmat juga membahas itu, atau Gus Dur ya. Islam itu sholih likuli zaman wa makan, ya kan? Kapanpun dan dimanapun tempatnya, itu sejatinya ya baik buat kapanpun, gitu loh. Padahal doktrinnya kan gitu kan, doktrinnya gitu. Islam itu agama pembebasan, ya kan? Tapi kok malah sebaliknya gitu ya. Kayak gitu-gitu itu. Maka akidah kita ya perlu kita refleksikan lagi seperti apa. Nah, di sini sebenarnya Akyol memungkasi sebenarnya ya. Misalnya sepanjang buku ini saya telah menyoroti aliran-aliran tertentu dari abad-abad pembentukan Islam seperti Mu'tazilah, Falasifah dan Murji'ah. Memang yang cukup disorot itu 3 aliran itu. Yang bisa jadi ini menjadi sebuah aliran meskipun tidak perlu dihidupkan, ya kan? Aliran yang menjadi sebuah alternatif, ya kan? Ya kadang ya istilahnya teman-teman gitu kan. Misalnya kumpul podo satu identitas, ya kan? Nggak ada lawannya. Kan tukarannya kan antar temannya sendiri. Nah, ini menjadi teologi alternatif yang menurut Akyol di sini. Saya menilai bahwa mereka memiliki gagasan penting yang dipinggirkan atau dibungkam oleh tradisi Islam arus utama. Taruhlah Sunni gitu kan, yang berkembang pesat hari ini. Kemudian, ini penawar yang kita butuhkan saat ini bukanlah menambahkan intervensi politik ke dalam Islam, melainkan mengurangi, bukan pula menindas kelompok Salafi, Islamis dan konservatif kaku. Yang saya kritik melainkan tidak menindas siapapun. Nah, dia tidak hendak mendiskreditkan siapapun. Nah, tapi tadi loh, Dek. Ya gampangannya siapa itu? Ini sebenarnya cak lontong banget lah.
Tapi versi kompleknya, ini kan ruwet. Iya. Kalau tak lontong kan Sederhana. mikir. Di sini. Visi Murji'ah lebih penting diangkat di sini karena mengingatkan kita akan landasan keragaman agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan segala perbedaan di antara kita dan menunda keputusan akhir kepada Tuhan semata kelak di akhirat. Visi Mu'tazilah juga penting diangkat karena mengingatkan kita bahwa Tuhan memberkati kita tak hanya dengan wahyu tetapi juga akal. Ya kayak gitu. Sama dengan visi filsafat. Itu sih. Ini Mbak. Ada di sini. Terlalu bersemangat. Itu Mbak Dewi. Sampai habis nih suaranya. Iya, mungkin ini terakhir ya, penutup aja. Nah, menurut Mas Muiz sendiri, kira-kira kita sebagai generasi muda atau generasi muslim ya, Iya. yang Gen Z ini gitu, gimana cara kita tetap eksis dengan pemikiran yang moderat seperti ini gitu Mas, terutama di era gempuran modern sama masih konservatif gitu di tengah-tengah gitu. Gimana bisa tetap eksis ya? Iya. Sekarang kan banyak Gen Z itu istilahnya Yang ya. terbawa arus atau Terbawa. mungkin masih konservatif gitu Mas, masih bermacam-macam. Nah. Saya kira tadi, saya itu ya pernah dapat cerita dari teman wartawan. Dia sempat melakukan wawancara kecil gitu kan di sebuah taman atau mana itu. Ternyata banyak anak muda yang memilih jadi ateis. Oke. Ini belum survei yang Real, komplek ya. Survei misalnya kita berlima gitu kan, kumpul gitu kan. Kalian apa agamanya misalnya? Saya ateis Pak. Kenapa? Kecewa terhadap agama. Banyak agamawan yang korupsi. Iya. Banyak agawan yang melakukan kerusakan lingkungan. Ya gitu-gitu. Saya pernah satu forum namanya sama anak SMA. Gak kudungan, poso gini acara di hotel. Tak pikir Kristen ya. Kamu apa ngombe yo ngono. Saking moderate aku ngono kan. Kamu apa ngombe yo aman. Sampean apa? Ora poso kan? Loh, ora anu Mas. Apa waktu iku jawab yo? Ora Mas, tapi aku gak apa mangan ndek kene. Sampean apa agamoe ngono yo? Iseng ae ngono. Aku agnostik Mas. Oh. SMA. Iya. Sekarang banyak ya. Nah. Tren-tren agnostik. Agnostik, ateis gitu kan. Lah apakah agama akan punah? Loh kok agama? Iya kan? Dinosaurus saja punah. Saya pernah nyimak Pak Farudin Faiz itu kan menjelaskan itu kan banyak kepunahan itu kan. Pertama kan alam semesta dar gitu kan. Kemudian muncul ada dinosaurus punah. Kemudian ganti peradaban apa? Punah. Sekarang peradaban manusia. Ya, sangat mungkin lah kalau manusianya punah kan agamanya punah gitu kan. Iya. Krisis. Nah, tapi yang kemudian menjadi tantangan kita itu apakah Islam akan punah? Ya semoga tidak. Jadi saya kira kita hari ini dengan benturan-benturan hari ini kita harus semakin banyak membaca, banyak berdiskusi saya kira. Dan saya juga tetap mengapresiasi misalnya orang beragama yang ngaji, tadarusan, sholat. Saya juga ngaji, serius saya juga ngaji. Tapi kan apakah kemudian kita kampanyekan? Iya. Ya kan? Oh ini biar banyak orang terpengaruh, membuat gerakan tadarus bersama. Ya kan? Padahal kan orang Islam kan sejatinya seperti itu. Iya. Tapi kan ya tadi istilahnya Mas Ahmad itu, kok baca buku Ramadan kok baca buku gitu kan, mboknya baca Quran gitu. Padahal kan belajar itu kan Bisa dari mana saja. kan kewajiban ya. Kewajiban. Ya kan? Membaca itu kan kewajiban. Lah kita itu membaca Al-Quran nggak tahu artinya loh. Iya, banyak Saya- seperti itu. Saya nggak tahu artinya. Saya baca sampai khatam. Bangga. Ramadan ini khatam 2 juz. Dua kali. 2 kali. Nggak tahu. Apa yang maksudnya? Nah, ini menjadi dilema. Maka dari itu kita penting. Makanya kan ada sebenarnya sudah ada lah letupan-letupan kemajuan di Islam. Syairnya apa? Sunan Bonang tadi itu Mas. Tombok hati itu. Nah,
Kaping pisan maca Quran sak maknane. Iya. Itu kan letupan itu. Baca Quran dan maknanya, ben ngerti, ya kan? Lah baru kemudian kedua zikir malam, timbangi zikir. Kok ben pas mikir, pas puyeng, nah, eling Penenangnya. kaping telu, nah, seterusnya. Iya. Seperti itu. Jadi belajar ini jangan salah sama wajibnya. Meskipun nggak masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam kan nggak masuk itu, membaca nggak masuk, belajar kan nggak masuk itu. Tapi kan dalam hadis Nabi kan fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ya kan? Tentulah ada belajar sampai negeri Cina. Iya. Belajar sampai liang lahat, ya. Seperti itu loh. Mewajibkan belajar. Ya kan? Jadi kita ya orang Islam ya sejatinya sederhananya ya harus kembali ke buku bacaan. Sedikit penulis, sedikit akademisinya sepopus yang diurus. Gen Z itu lihatnya TikTok, Iya. brand root itu mau, ya kok jengkirut tadi. Ya apa yang kita bisa harapkan? Ya kan? Ya itu sih, gambarannya seperti itu. Sehingga ya kita imbangi aja lah. Mana yang hiburan dan sebagainya, mana yang tidak. Oke. Ya secukupnya lah hiburan. Itu kan. Belum lagi saya belum mengkritik jamaah-jamaah sholawat pengajian belum, tapi cukup lah. Bagi saya Iqra itu tadi. Membaca. Iya, wahyu pertama yang diturunkan Nabi, Iqra. Baca. Makanya di sini ada bazar buku. Selain ajakan membaca kan ajakan untuk memperkaya yang bakul buku, gitu kan. Urusan literasinya semakin kaya biar urusan yang beli buku. Iya. Belum beli kok. Jadi beli buku di oase. Saya kira itu, Mbak Dewi. Membaca, berdiskusi, dan melakukan aksi-aksi kecil yang bisa mungkin dilakukan baik secara individu atau kolektif. Oke. Itu teman-teman. Moderatornya semangat ya, kalau sih mau cepot. Oke, mungkin itu aja sih Mas pertanyaannya. Tadi Iya. kan sudah ngobrol panjang sekitar sampai 1 jam ya. Jadi kalau misalnya kita rangkum ini sangat kompleks ya. Jadi kalau bukunya Aqil ini dari masa peradaban era sejarah Golden Age sampai era modern saat ini. Jadi ini autokritik terhadap perkembangan Islam di era modern, terutama pada negara-negara yang menerapkan aliran Sunni, gitu ya, Ya. seperti di Malaysia, di Indonesia atau Asia Tenggara. Atau negara Islam lah. Negara Islam gitu ya. Terus kemudian juga kita Gen Z ini harus melek literasi ya, jadi nggak boleh gampang terbawa arus atau mungkin masih area konservatif gitu ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa kehidupan dunia ini juga penting untuk mencapai akhirat. Brand root itu kan sampah, ya kan? Ya kan? Kok diadopsi sama Gen Z gitu kan, didaur ulang? Apa bisa itu? Mendaur ulang sampah-sampah konten itu. Kan mending baca buku konkret, detail, baru itu didaur ulang. Ya kan? Bahan bacaan yang kaya didaur ulang jadi konten, jadi infografis, jadi video pendek lah, memberi manfaat pengetahuan ke orang lain gitu, Mbak Dewi. Itu sih penutupnya. Oke, sama jangan lupa membeli buku di Oase ya. Sebenarnya itu yang penting. Promosi. Yang tadi nggak penting. Ada diskon berapa persen Mas? Loh, sampai 40%. Di Fabras itu ada 30 ribuan. Ada 5 ribuan juga. Ya kan? From 5.000. Buku kecil-kecil tapi. Jadi bukan harganya sama 5.000 ya, tapi start from Ya. 5.000 gitu. Tapi diskonnya ada 50% gitu. 25. Oke, Itu, mungkin itu aja ya Mas obrolan malam ini. Iya. Yang sangat kompleks gitu. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Mungkin dari saya moderator selaku yang sudah memimpin jalannya diskusi Ya, ini. terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam. siang dan pagi. Terserah kalian nontonnya kapan.